Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, dan inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik sensasi GERD. Ulu hati mengganjal, dada panas ya, dada nyeri, sesak, kemudian dada terasa sakit ya, bahkan ada sakit yang tertusuk ya dari depan sampai tembus ke belakang ya, rasa-rasanya ada yang sensasi seperti itu ya. Juga termasuk pegel-pegel ya, pegel-pegel di punggung, di leher dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari sensasi GERD ya. Nah baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi GERD dan pembahasannya. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh dahsyat ya, sungguh luar biasa dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah khusus pada session kali ini ya, saya bahas atau saya sharingkan ya dengan topik ini, yaitu tentang sensasi GERD ya, seperti ulu hati mengganjal, nafas sesak, dada panas, dada nyeri, kemudian dada sakit ya, bahkan ada yang seperti tertusuk dan lain sebagainya ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, yang tadi sudah saya lihat sepintas ya, walaupun di kolom komentar belum saya jawab ya. Ini juga saya minta maaf ya kepada teman-teman semua karena kesibukan ya, ini mulai dari awal bulan Agustus kemarin ini banyak sekali kesibukan, sehingga beberapa hari kemarin juga saya absen, tidak upload ya. Nah itu saya mohon maaf ya, dan juga komentar teman-teman yang belum saya jawab itu juga mohon maaf ya, karena memang semuanya itu kesibukan. Mudah-mudahan bisa inilah apa ya, bisa memaklumi, dan yang penting kita semua ya itu menjadi tetap semangat ya, tetap termotivasi, dan akhirnya kita selalu berikhtiar hingga cepat sembuh ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan cepat sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman semua ya, jadi kembali kepada topik ya untuk kali ini, yaitu tentang sensasi GERD ya. Apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease ya. Jadi terjadi reflux atau arus balik ya, kenaikan dari lambung masuk ke atas ke kerongkongan, yaitu tentang asam lambungnya ya, yang mestinya itu tidak naik ke atas tapi naik ke atas kembali ya. Itu karena biasanya memang asam lambung yang over ya, sering terjadi kenaikan, sehingga lama-lama katup esofagus ini menjadi melemah ya, menjadi kurang rapat ya. Nah akhirnya mudah untuk ini apa, naik ke atas ya. Nah sebenarnya itu sih hal biasa teman-teman ya. Jadi yang namanya GERD itu sebenarnya tidak berbahaya, yaitu juga biasa, bahkan terjadi kepada
anak kecil lah ya, bayi ya. Bayi ketika disuapi terlalu banyak itu biasanya kan gumoh ya. Gumoh itu ya GERD ya, sama saja terjadi kenaikan dari lambung keluar lagi ke atas ya, ke kerongkongan bahkan sampai ke mulut ya. Itu juga GERD. Tapi faktanya juga tidak apa-apa ya, karena kalau gumohnya bayi itu memang bukan karena asam lambungnya berlebihan, tetapi karena terlalu penuh makanan yang disuapkan itu seperti itu. Nah, kalau kita itu kadang yang terjadi adalah karena kelebihan asam lambungnya. Nah, ini yang memang perlu kita sadari ya. Nah, akhirnya nanti kita bisa menemukan solusi dan akhirnya menjadi membaik kembali. Dan insya Allah semuanya itu akan membaik kok teman-teman ya. Cuma permasalahannya memang waktu ya. Jadi kadang ada yang bisa cepat, ada bisa lambat. Itu tergantung ikhtiar kita ya. Mulai dari pemahaman kita, kemudian semangat kita, kemudian intensitas kita di dalam istilahnya menjaganya, itu semuanya menentukan ya. Nah, maka dari itu ya memang ini adalah perjuangan ya, tetapi semuanya pasti akan disembuhkan teman-teman ya. Jadi itu hanya proses saja, yang penting kita sudah pahami ya. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan ya, khususnya sensasi yang disebabkan oleh GERD ya, contohnya itu dada nyeri, dada panas, kemudian nafas kadang pendek, sesak ya, ulu hati mengganjal, kemudian bahkan ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada, kadang ada yang seperti tertusuk ya, tertusuk dari depan sampai tembus ke belakang. Nah, itu sangat menakutkan. Saya dulu juga merasakan seperti itu ya, belum yang kadang lehernya agak kaku ya, kemudian tensi naik ke di pundak sini juga agak sakit, agak kaku ya, sampai di punggung itu biasa ya. Untuk sensasi GERD itu memang seperti itu. Tetapi nanti ketika teman-teman sudah memahami, insya Allah itu nanti akan baik-baik saja kok. Jadi memang sakit ini adalah bahasa tubuh ya, bahasa tubuh untuk mengingatkan kita ya, karena ada sesuatu yang tidak normal ya, supaya kita sikapi, nah akhirnya menjadi normal kembali, itu seperti itu. Makanya kita itu perlu kesadaran itu supaya menemukan itu ya, supaya menemukan itu. Nah, dimulai dari kita menemukan sebabnya. Nah, sebabnya ketika kita masih sering muncul banyak sensasi GERD itu antara lain ya, yang pertama itu karena katup esofagusnya itu melemah ya. Jadi klep lah, klep pembatas antara lambung dengan kerongkongan. Nah, ini sudah lemah sehingga mudah tertekan ya, tertekan oleh asam lambung dan gas dari lambung. Nah, kemudian bisa naik ke atas kembali. Nah, karena itu melemah berarti ya harus ada solusinya. Solusinya bagaimana? Nah, nanti kita bahas ya. Itu yang pertama sebabnya. Jadi katup esofagus mulai melemah itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua karena sering terjadi GERD ya, yaitu terjadi reflux atau arus balik kenaikan asam lambung dari lambung ke kerongkongan, bahkan kadang sampai ke mulut sehingga mulut terasa asam ya. Itu biasa seperti itu teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kemudian sebab yang ketiga yaitu karena asam lambung berlebihan ya, berlebihan sehingga yaitu akhirnya menjadi naik ke atas, itu seperti itu. Nah, maka solusinya ya kita nanti harus mengendalikan bagaimana caranya supaya asam lambung itu menjadi normal kembali, tetap normal seperti itu. Nah, kemudian yang keempat sebabnya terjadi sensasi semacam itu ya, yaitu sensasi bagian dari sensasi GERD ya, itu karena kadang dipicu oleh psikis kita ya, oleh jiwa kita yang masih selalu ada kecemasan ya, kecemasan berlebih atau anxiety disorder. Nah, itu ketika itu masih melekat ya, kemudian akhirnya kita timbulnya ketakutan ya, takut penyakit ini, penyakit itu, takut tidak sembuh ya, takut penyakit berat, bahkan sampai takut ke istilahnya kematian. Itu kadang bayangannya itu seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya
itu asam lambung menjadi sering naik ya, sering naik dan akhirnya terjadi GERD sehingga menimbulkan sensasi seperti itu. Belum juga secara psikis kadang dipicu oleh pikiran-pikiran kita sendiri ya, pikiran kita sendiri yang penuh dengan ilusi dan halusinasi yang sebenarnya itu salah sebenarnya ya, tetapi karena memang sedang dalam penderitaan ini, memang yang terjadi seperti itu. Siapapun orangnya ya yang istilahnya mengalami itu pasti akan seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga wajar ya, maka dari itu ya yang penting kita pahami saja dulu, kemudian nanti ada alternatif solusinya. Nah, itu yang penting kita praktekkan teman-teman ya, karena dari pengalaman yang saya lakukan seperti itu ya, nah alhamdulillah sekarang bisa sembuh total, itu seperti itu ya. Ya wajar walaupun misalkan kok kadang ada sensasi sedikit yang nyolek, ya itu saya kira manusiawi, tetapi semuanya itu sudah terkendali ya, terkendali sehingga akhirnya ya memang seperti itu. Orang yang nggak mengalami gangguan asam lambung, sensitif psikosomatis, misalkan sekali-kali panas dalam, dada panas, itu juga biasa kok seperti itu ya. Jadi kita jangan selalu mengkambing hitamkan ya, apa-apa itu sebabnya karena asam lambung, itu jangan begitu ya. Jadi yang namanya yaitu kembali lagi kepada respon tubuh. Ketika ada sesuatu yang tidak normal, pasti respon tubuh akan mengisyaratkan. Nah, caranya mengisyaratkan yaitu dengan gejala atau dengan rasa-rasa yang tidak nyaman atau dengan sensasi itu tadi ya. Maka dari itu ya memang kita harus bisa membaca ya, membaca tentang isyarat tubuh. Nah, itu akhirnya nanti kita sikapi ya sudah akan kembali lagi ya. Maka dari itu untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung sensitif psikosomatis ya, sebenarnya untuk sembuh mendadak juga bisa ya, ketika kita memang betul-betul sudah paham, kemudian kita sikap kita betul-betul bisa istilahnya berubah ya, dari isyarat tubuh tadi yang harus disikapi kita sikapi, ya sudah akhirnya akan membaik. Contohnya ketika kita masih sering cemas, nah itu cemas itu bisa dikendalikan ya, yang kita masih sering ketakutan menjadi berani misalkan ya. Nah itu kalau itu memang sudah bisa kita rubah, ya sudah kita akan membaik, itu seperti itu teman-teman. Cuma permasalahannya memang semuanya itu butuh pembiasaan ya, butuh pembiasaan. Nah baru setelah itu nanti akan ada perubahan. Nah itu sehingga kadang butuh durasi waktu itu karena kita harus melakukan pembiasaannya dulu ya, pembiasaannya dulu. Jadi semuanya itu memang berproses ya, walaupun untuk cepat juga bisa sebenarnya kalau kita memang paham dan betul-betul bisa langsung merubah, baik merubah hal-hal yang bersifat fisik maupun mental yang bersifat psikis ya. Tetapi yaitu kesulitannya kadang kita di situ. Tetapi semuanya itu pasti bisa ya. Jadi memang badai pasti berlalu teman-teman. Pokoknya kita ini apa, kita pahami, sementara ketika masih ada sensasi kita terima saja ya, kita terima, kita rasakan, kita apa ya tetap kita syukuri ya, kita syukuri. Jadi maksudnya kita diberi pengalaman, walaupun ini adalah pengalaman yang pahit ya, pengalaman yang negatif, tapi nanti hikmahnya luar biasa, sehingga ketika kita sudah katakanlah bisa meninggalkan ya, atau bisa sudah sembuh dari GERD ini ya, dari asam lambung ini kita akan bisa merasakan ya betapa nikmatnya memang orang yang sehat itu seperti itu. Jadi kita bisa merasakan ya, merasakan sehat itu memang betul-betul membahagiakan, betul-betul kesehatan setelah kita juga mengalami sakit, sehingga kita menjadi lebih menghargai terhadap diri kita sendiri ya, khususnya bagaimana caranya supaya kita jaga agar selalu tetap sehat, itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, yang lebih penting lagi sekarang adalah solusinya teman-teman. Nah, solusinya ya, untuk menguatkan katup esofagus yang sudah agak melemah, ya ini ada salah satu teknik ya, salah satu teknik atau metode yang saya terapkan dulu, yaitu
dengan rajin melakukan pernafasan, teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan pernafasan ya, ini terjadi katup esofagus ini menjadi selalu buka nutup ya. Pada waktu kita mengambil nafas ini membuka ya, pada waktu kita mengeluarkan ini menutup, pokoknya terjadi bukan tutup ya. Karena itu sama aja sedang dikuatkan, dikuatkan. Maka dari itu nanti hikmahnya ketika kita sudah rajin melakukan pernafasan, itu nanti akan eksesnya akan kuat kembali, itu seperti itu. Walaupun ini juga butuh proses ya, butuh pembiasaan juga. Nah, pernafasan yang tepat untuk ini adalah pernafasan diafragma ya. Letaknya di bawah dada, di atas perut, pas di seputar ini ulu hati ya. Nah, itu tekanannya di situ karena ini juga untuk menguatkan katup esofagus. Nah, caranya itu biasa ya. Jadi kita ambil nafas pakai hidung. Hitungannya 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Tahan 1 kali. Keluarkan minimal 6 kali. Keluarkannya pakai mulut ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lebih dari 6 lebih bagus lagi ya, itu seperti itu. Nanti manfaat dari ketika kita rajin itu olah nafas ya. Itu ya, pertama menguatkan katup esofagus ya. Jadi sepan kembali ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sedang merasa kembung-kembung ya karena banyak gas, ini juga akan mengurangi. Gas itu akan lebih banyak keluar karena kita mengeluarkan nafas itu lebih banyak ya keluarnya dibanding kita menghirupnya. Nah, sedangkan gas itu kan udara ya, sehingga ikut keluar ya pada saat kita membuang nafas itu tadi yang lebih panjang nih. Sehingga nanti kecenderungannya kembung-kembung juga menghilang ya, seperti begah ya, kembung, perut merasa penuh ya, itu nanti akan menjadi normal kembali. Nah, seandainya itu dilakukan sesering mungkin ya, yang namanya bernafas kan kita terus-terusan bernafas tiada henti ya. Kita sedang tidur aja itu bernafas kok ya. Maka ketika kita sedang sadar, kita sedang ingat ya sudah, kita sekalian olah nafas. Bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun ya itu. Nah, seperti saya ketika sedang mungkin duduk-duduk, bahkan sedang berkendara, itu saja saya bisa kok sambil melakukan itu ya. Dengan seperti itu nanti yaitu menjadi semakin baik. Termasuk ketika nafas kita panjang ya, gerak jantung kita juga menjadi lebih rileks ya. Gerak jantung rileks, akhirnya nafas menjadi lebih pelong ya, menjadi lebih lega, pikiran juga rileks. Itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi makanya olah nafas ini penting ya itu. Tetapi untuk latihan itu kalau yang belum terbiasa itu kadang agak kurang paham ya. Karena saya dulu juga seperti itu. Nah, terutama pada saat menghirup dan mengeluarkan ini seperti membingungkan ya. Nah, supaya tidak membingungkan ya, ketika kita mengeluarkan, kalau menghirup itu otomatis disadari maupun tidak disadari sebenarnya kita menghirup itu. Nah, tetapi untuk mengeluarkannya supaya juga lebih banyak keluarnya ya, kita sadari seolah-olah ya kita itu sedang meniup lilin lah atau apa ya, kita tiup seperti itu. Dan nanti reaksinya perut sampai mengempis, itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi bayangkan pokoknya sedang meniup seperti itu. Meniup kan mengeluarkan udara. Nah, itu seperti itu. Nah, itu coba saja lakukan ya, itu pasti nanti akan ada perubahan, termasuk kembung-kembung juga akan berkurang ya, begah juga akan berkurang. Nah, kemudian nanti katup esofagus menjadi lebih rapat sehingga tidak mudah terjadi GERD, itu seperti itu. Nah, itu yang solusi pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita kadang sudah banyak sensasi di seputar dada ya, mungkin dadanya terasa panas seperti terbakar, kemudian merasa nyeri, nafas sudah mulai pendek, kadang ada sakit yang berpindah-pindah di dada, bahkan ada yang seperti tertusuk dan lain sebagainya ya. Nah, itu
berarti itu sudah terjadi GERD ya. Nah, ketika seperti itu maka ya solusinya turunkan GERD. Nah, bagaimana caranya menurunkan GERD ya? Contohnya bisa dengan minum air hangat ya. Pada saat kita minum air turun yaitu akan terbawa kembali. Nah, ketika sudah masuk ke lambung lagi ya sebenarnya sudah berkurang ya, sensasi di dada contohnya panasnya aja juga sudah berkurang. Maka sering-seringlah minum air hangat. Nah, kemudian untuk menjaga itu makan ya, makan itu jangan porsi besar teman-teman ya, karena kalau porsi besar kan menambah lambung ini penuh. Nah, ketika lambung penuh ya mudah sekali terjadi GERD. Makanya makan sering tapi dengan porsi kecil gitu. Bisa misalkan sehari 4 kali atau sehari 5 kali itu nggak apa-apa ya, tetapi dengan porsi kecil-kecil saja. Nah, itu biasanya juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya GERD, bahkan mungkin menjadi tidak terjadi GERD itu seperti itu. Termasuk posisi ya, posisi misalkan kita duduk ya seperti ini usahakan tegak ya seperti ini. Jangan biasanya ketika kita duduk itu tanpa disadari kita membungkuk seperti ini. Nah, ini juga kurang baik ya. Ini akan memudahkan GERD ya. Kita tegap seperti ini ya, seperti ini, tegap pokoknya lah, lurus gitu, seperti itu. Dan usahakan kalau misalkan terutama kita habis makan itu juga jangan langsung tiduran ya, tapi ada jarak waktu lah, mungkin sekitar 1 jam atau minimal sekali ya 30 menit lah, itu baru kita bisa tiduran. Dan posisi tidur itu usahakan nyender ya, jadi kepala ini agak di atas ya, maksudnya bantalnya lebih agak tinggi ya. Kalau saya dulu pakai 2 sampai 3 bantal seperti itu. Nah, dengan seperti itu juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya GERD ya. Nah, itu yang harus kita lakukan teman-teman ya, untuk mengantisipasi supaya tidak selalu terjadi GERD, sehingga sensasi-sensasi yang tadi kita alami ya, kita sebutkan contohnya itu akan menghilang, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya, jadi turunkan GERD dengan cara seperti itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kita tetap berusaha menjaga 5P-nya teman-teman ya. Nah, apa itu 5P ya? Yaitu tentang pola makannya ya, pola hidupnya, pola pikirnya, pola perilakunya, pola spiritualnya. Ini usahakan menjadi lebih baik ya. Dengan seperti itu juga akan membuat ya ketenangan jiwa kita menjadi semakin tenang, fisik kita juga menjadi semakin normal, termasuk asam lambungnya, sehingga nanti GERD juga akan menghilang, sehingga sensasi-sensasi seperti itu juga akan menghilang itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, selain menjaga 5P ya, ini yang keempat ya, yaitu kurangi kecemasan ya, kurangi kecemasan, kurangi ketakutan, kurangi pikiran negatif. Nah, dengan cara bagaimana ya? Ini caranya sederhananya itu sebenarnya sumeleh nrimo ing pandum. Jadi selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas ya. Nah, itu kalau istilahnya bisa mempraktekkan itu, insya Allah kita akan baik-baik saja dan akhirnya kita akan segera ya sembuh dari gangguan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.